Saya ingin memprogram agar saya menjadi trader yang disiplin dan konsisten, dan saya bisa melihat pattern dengan jelas, dan saya bisa mengeksekusi dengan baik. Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Di video kali ini videonya singkat aja. Gue pengen bahas tentang yang namanya trading psychology, karena gue ada ngobrol juga dengan beberapa member gue gitu ya. Gue bacain dulu, dan gue ini udah izin sama orangnya dan dia bilang oke, dan gue bacain ya, tapi gue sensor namanya, oke. Yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Ini lagi chat biasa aja. Bang Rangga, bagaimana memperbaiki mindset yang sudah bertahun-tahun salah gitu ya? Saya masih suka average dan nggak pasang stop loss. Minggu lalu hampir MC atau margin call dari modal 5.200 sampai tinggal $500. Sekarang naik lagi jadi 3.200, tapi ada floating loss sekitar 1.800. Waktu dan saran Bang Rangga amat sangat saya hargai. Terima kasih, katanya demikian. Ini mungkin pas kejadian gold itu drop sampai 1000 pips lebih itu ya, pas minggu lalu itu. Oke. Nah, tapi sebelum gue bahas ini, gue mau bahas juga satu lagi ya. Ada salah satu chattingan gue dengan salah satu member yang awal itu seperti ini. Gue juga udah minta izin sama orangnya dan minta disensor namanya. Oke, kita bahas ya. Pertanyaan gini, ini pas bertanya ini pas 14 Agustus itu kalau nggak salah hari weekend ya, hari Sabtu atau hari Minggu. Dia nanya kayak gini, bro, Senin gold ini turun nggak kira-kira? Gue ada nyangkut sell nih. Nah, kalau pertanyaan seperti ini pertanyaannya menurut gue ini politis ya, karena bertanyanya karena ada posisi, sehingga pertanyaannya menjadi tidak objektif. That's why biasanya kalau pertanyaan seperti ini, jawaban gue adalah bertanya kembali ya, untuk menggali lebih dalam sebenarnya problem permasalahannya itu di mana gitu. Karena sebenarnya problemnya seringkali itu bukan pada arah marketnya mau kemana gitu ya, tapi lebih daripada itu, dan problemnya adalah di psikologi. Oke, nah kalian nih para subscriber yang nonton video ini, kalau kalian udah trading forex, kira-kira kalian problemnya secara psikologi itu di mana ya? Silakan boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini gue jawab kayak gini. Ini teknis ya jawabannya. Kalau ATR daily-nya udah balik kenceng gini, agak susah prediksi balik arahnya. Maksudnya karena range-nya gede banget. Yang pertama, naiknya sampai mana itu belum terjawab, maksudnya belum kena resisten, baru setelah itu turunnya kemana. Ini jawaban dari gue ya. Lalu dia bilang seperti ini, padahal gue pikir itu udah rising wedge bakalan turun, taunya malah break resisten. Lalu ada pertanyaan seperti ini lanjutan, tanda-tanda bakalan reversal apa sih? Nah, di sini saya jawabnya kayak gini nih. Pertanyaan yang lebih penting itu bukan arah goldnya mau kemana, tapi trading planmu itu bagaimana. Sebelum entry harus sudah punya plan gitu ya, identifikasi, prediksi arahnya kemana, tentuin cara entry berdasarkan apa, lalu eksekusi berdasarkan cara entry tersebut, dan harus punya plan B. Plan B itu adalah gimana, apakah plan ini bisa jalan? Kalau nggak jalan, apa yang harus dilakukan? Cut loss, setelah cut loss lalu apa? Balik badan, misalkan sell jadi buy, dan seterusnya. Nah, di sini ada jawaban lanjutan dari salah satu member ini. Jawabannya gini, terlalu pede sih. Nah, di sini saya udah tahu gitu ya, bahwa masalahnya ini adalah di psikologis. Karena apa? Karena bagaimana mungkin terlalu pede, ya, menurut saya ya, kalau tanda-tanda reversal itu masih bingung. Tadi kan ada pertanyaan ya, tanda-tanda reversal apa sih? Lalu jawaban lanjutannya adalah terlalu pede gitu. Nah, gak mungkin kan terlalu pede kalau tanda-tanda reversal aja masih bingung. Jadi sebenarnya bukan itu problemnya gitu. Nah, lalu pembahasannya lalu seperti ini ya. Lalu saya gali nih, sebenarnya alasan entry-nya itu karena apa, lalu eksekusinya bagaimana gitu. Jawabannya seperti ini. Gue itu kemarin entry karena dia udah sempat bikin double top. Nah, oke. Artinya dia mengidentifikasi terjadi double top, lalu dia melakukan entry sell, which is good gitu ya, karena dia mengidentifikasi pattern dan seterusnya, terlepas dari apakah double topnya itu valid atau tidak. Paling tidak si trader ini itu ya, dia melihat adanya double top gitu ya, harus dia lihat di resisten dan seterusnya. Makanya dia melakukan entry sell dan yakin bakalan turun, which is good ya, karena di setiap kali kalian entry kalian harus yakin. Nah, tapi keyakinan itu juga harus kalian sediakan dengan plan B gitu. Nah, lalu saya bertanya seperti ini, oke, lalu entry double top, lalu gagal double topnya, lalu lakukan apa? Nah, ini kita gali. Betul, dia jawab seperti ya, harusnya cut loss. Nah, harusnya cut loss. Jadi si trader ini udah tahu bahwa kalau dia double topnya entry-nya sell dan dia lakukan sell lalu gagal, seharusnya dia cut loss. Nah, malah yang gue lakukan, ini kata orangnya ya, gue terusin martingale. Martingale itu artinya dia nggak cut loss dan dia lakukan sell tambahan dan seterusnya. Bahkan kalau martingale itu berarti sell-nya ditambahin lebih banyak. Jadi kalau pertamanya sell 1, pas dia naik tambahin sell 2, pas dia naik tambahin sell 4, dan seterusnya. Dan biasanya ujungnya itu akan margin call ya, kalau misalkan trennya itu panjang sekali. Oke, nah
Di sini baru ketemu jawabannya. Nah, itu kenyataannya. Jadi harusnya di dalam kita trading gitu ya, nggak ada benar nggak ada salah, tapi harusnya tuh kita bikin yang harusnya gua lakukan, yang harusnya kita lakukan atau planning dengan kenyataannya itu sejalan. Jadi contoh, kalau saya trading karena double top, saya entry sell karena double top, ada level stop loss ya. Ketika kena, maka kita harus melakukan cut loss. Pertanyaan berikutnya, Anda melakukan cut loss atau tidak? Jadi, trading itu merupakan sebuah rangkaian keputusan yang berkesinambungan. Dan ketika kita melakukan salah prediksi itu fine ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika salah prediksi, action berikutnya kalian lakukan salah terus ya. Misalkan harusnya cut loss tapi nggak jadi cut loss, malah lakukan averaging dan martingale dan seterusnya karena emosional dan lain sebagainya. Dan inilah problem utama permasalahan dari para trader. Oke, ini menjawab tadi yang pertama ya. Jadi kalian harus pahami dulu bahwa trading itu bukan hanya melulu mengenai trading system, teknik, atau metode dan seterusnya, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengatur emosi di dalam diri kita dan kita bertindak sesuai dengan plan yang telah kita rencanakan. Oleh karena itu, gue sangat sarankan bagi kalian sebelum terjun di dalam real trading ya, real account, kalian lakukan dulu di demo account gitu ya. Ini untuk nge-backtest bagaimana, bukan hanya nge-backtest metode, tapi bagaimana nge-backtest emosi kalian, reaksi di dalam pasar. Oke? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana memperbaiki mindset yang sudah bertahun-tahun salah. Saya masih suka averaging dan nggak pasang SL. Artinya, dia udah tahu nih bahwa averaging dan nggak pasang SL itu adalah biang keladi ya dari berbagai macam masalah yang dihadapi trader. Tapi karena sudah mindsetnya bertahun-tahun itu kebentuk, sehingga sangat sulit untuk merubah daripada habit yang telah dilakukan gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue gitu ya. Gue bukan ahli di dalam psikologi dan lain sebagainya, bukan. Gue hanya sharing apa yang gue lakukan dan it works for me. Nah, ini kalian harus mempelajari dengan yang namanya adalah neuroscience. Kalian harus mempelajari cara kerja otak. Gue pernah bikin video mengenai ini. Playlistnya namanya Trading Wisdom. Mungkin gue bisa taruh linknya di atas ini ya, atau video-video link di deskripsi. Di situ gue melakukan riset karena gue juga bermasalah dari sisi psikologis gitu ya, dan di dalam trading ini akhirnya gue tahu bahwa ada yang namanya mindset ya, ada yang namanya otak tuh terbagi dua, otak sadar dan otak bawah sadar, dan kita itu di drive oleh otak bawah sadar gitu ya. Nah, otak bawah sadar itu kita bisa program, namanya adalah program, dan kita melakukannya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah repetition atau pengulangan gitu ya. Lalu yang kedua adalah hipnosis. Jadi kita langsung aja kita bahas. Jadi dua cara untuk memprogram otak bawah sadar kita adalah repetisi nomor satu, nomor dua adalah hipnosis. Nah, masalahnya apa di nomor satu ini, di repetisi ya. Sulitnya adalah bahwa kita saja sudah diprogram dengan repetisi yang salah. Itulah sebabnya kita, misalkan Anda trading suka lakukan averaging dan martingale tanpa pasang stop loss. Anda sudah mengulangi itu berulang kali. Itulah yang menjadi repetisi kalian gitu ya. Sehingga kalian sulit untuk merubah repetisi itu. Karena Anda sudah diprogram oleh repetisi yang Anda lakukan. Jadi bagaimana mungkin kita merubah repetisi yang kita mau? Karena sekarang aja kita di drive oleh repetisi yang salah gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat sulit untuk merubah repetisi kecuali kalian benar-benar dipaksa seperti militer gitu ya. Nah, solusinya adalah yang nomor 2 menurut saya, itu adalah hipnosis. Silakan kalian pelajarin mengenai hipnosis ya, hipnoterapi dan lain sebagainya. Kalian boleh nonton tuh video-video atau YouTube-nya Romi Rafael gitu ya, karena itu dia banyak mendalami dan dia memang ahli di bidang hipnosis. Hipnosis ini kita menghipnotis diri kita gitu ya, dan itu menggunakan gelombang theta, yaitu gelombang ketika anak masih kecil. Silakan kalian googling dan pelajari mengenai hipnosis, dan it really works. Dan ini benar-benar mungkin kalian butuh waktu ya untuk bisa membenahi sesuai dengan program yang kalian mau di otak bawah sadar. Tapi coba kalian lakukan secara rutin hipnosis, dan kalian bisa melakukan repetisi yang kalian inginkan sehingga kalian bisa memprogram otak bawah sadar kita menjadi yang kita inginkan sesuai dengan yang kita mau. Misalkan contoh, saya ingin memprogram agar saya menjadi trader yang disiplin dan konsisten, dan saya bisa melihat pattern dengan jelas, dan saya bisa mengeksekusi dengan baik. Kita bisa memprogram itu di otak bawah sadar kita gitu ya, dengan cara hipnosis sesuai dengan program tersebut, lalu kita melakukan repetisi yang kita inginkan. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.